Tak dipanggil timnas Indonesia untuk hadapi Irak dan Filipina, Mark Klok hormati keputusan STY. Sukses rombak timnas Indonesia, media Korea akui Shin Tae-yong setara Gus Hiding. Media Vietnam tuduh timnas Indonesia punya misi terselubung usai ubah jadwal kick-off laga lawan Irak. Tak dipanggil timnas Indonesia untuk hadapi Irak dan Filipina, Mark Klok hormati keputusan STY. Mark Anthony Klok mengaku terkejut usai tak dipanggil ke timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung itu kali ini tak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong, STY, untuk pertandingan Juni mendatang. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Sejujurnya, saya kaget karena harus melihatnya di media. Jadi, saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa. Apalagi setelah tampil bagus bersama Persib, kata Klok kepada awak media. Kendati demikian, Klok tetap menghormati keputusan yang diambil oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Pemain kelahiran Belanda itu tetap berambisi tampil optimal bersama Pangeran Biru, julukan Persib, untuk memantaskan diri dipanggil ke timnas Indonesia. Namun apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Tapi, saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas, ujar Klok. Saya akan terus bekerja keras dan fokus pada permainan saya untuk memastikan bahwa saya tetap menjadi pilihan yang layak bagi pelatih, sambungnya. Lebih lanjut, pemain berusia 31 tahun itu mendoakan agar Jordi Amat CS bisa meraih kemenangan dalam dua laga itu. Seperti diketahui, dua pertandingan tersebut menjadi laga krusial bagi skuad Garuda untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saya mendoakan yang terbaik untuk tim untuk kualifikasi pada bulan Juni. Saya akan mendukung mereka, imbuh Klok. Timnas Indonesia akan menjamu Irak 6 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Kemudian melawan Filipina, 11 Juni 2024. Sekadar informasi, Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua dalam grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda mengoleksi 7 poin, hasil dari 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 2 hasil imbang dalam 2 pertandingan mendatang. Tambahan 2 poin dari hasil imbang akan mengamankan posisi Indonesia sebagai runner-up untuk bisa lolos ke babak ketiga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sukses rombak Timnas Indonesia, media Korea akui Shin Tae-yong setara Gus Hiding. Magis, Shin Tae-yong sukses membawa banyak perubahan di Timnas Indonesia. Sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil melewati fase grup Piala Asia 2023. Tidak hanya itu, dia membawa Timnas U20 Indonesia dan Timnas U23 Indonesia hampir lolos ke Olimpiade 2024. Penampilan Garuda Muda cukup heroik meski faktor kelelahan setelah melawan tim kuat tidak bisa dihindarkan. Namun, dengan masa kerja Shin yang akan diperpanjang hingga 2027, bukan hal yang mustahil beberapa misi mustahil bisa dijangkau oleh Indonesia. Media asal Korea, Sisain, ikut memberikan sorotan terkait kerja Shin Tae-yong saat ini. Mereka menilai bahwa Piala Asia U23 2024 lalu jadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia berada di level yang berbeda. Saat kalah melawan Qatar di laga perdana, Shin terus memberikan motivasi kepada pemainnya dan menilai bahwa mereka tidak kalah secara kualitas. Hasilnya, mereka bisa melangkah jauh bahkan meninggalkan Qatar hingga menembus perebutan juara ketiga. Piala Asia U23 merupakan puncak dari teater Shin Tae-yong. Ketika mereka kalah dari tuan rumah Qatar pada pertandingan grup pertama mereka, setelah sebuah keputusan yang aneh. Kata-kata sang pelatih mengirimkan pesan kepada para pemainnya bahwa mereka tidak kalah karena mereka tidak cukup baik. Indonesia kemudian mengalahkan Australia dan Yordania untuk mencapai babak perempat final, bunyi laporan Sisain.
Masih dari sumber yang sama, kecerdasan dan keberanian pelatih kelahiran Yeongdeok ini jadi faktor krusial. Garuda Muda menyandang status tim dengan rataan umur termuda kedua di Piala Asia U23 2024 lalu. Kondisi ini jadi bukti bahwa pemain muda Indonesia memiliki kapasitas yang baik untuk berlaga di turnamen tersebut. Shin Tae-yong telah menangani Indonesia selama lebih dari 4 tahun dan telah melakukan pembangunan kembali secara drastis. Dia telah mengubah tim A menjadi skuad muda dengan penekanan kuat pada pemain di bawah usia 23 tahun. Selanjutnya, setelah semua yang dilakukan Shin Tae-yong, pelatih berusia 53 tahun ini sudah layak disetarakan dengan Gus Hiding. Hiding jadi sosok yang membawa perubahan besar di timnas Korea Selatan. Sama seperti Shin, dia juga melakukan perombakan yang masif di Taeguk Warriors, sebelum akhirnya mereka mendapatkan sorotan positif hingga saat ini. Inti dari skuad yang mencapai babak 16 besar di Piala Asia pada bulan Januari lalu juga terdiri dari pemain U23. Seperti halnya Gus Hiding saat menangani Korea Selatan, ia telah menyusun ulang skuadnya. Dengan para pemain yang dapat dengan cepat menyerap dan mengikuti gaya kepelatihannya, tutup media tersebut. Media Vietnam tuduh timnas Indonesia punya misi terselubung usai ubah jadwal kick-off laga lawan Irak. Media Vietnam, Soha, turut mengomentari perubahan jadwal kick-off duel timnas Indonesia versus Irak. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juli mendatang. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Indonesia. Kick-off laga ini awalnya bakal berlangsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, Sumarji selaku anggota Exco PSSI mengabarkan bahwa akan ada perubahan jadwal. Kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kick-off pertandingan timnas Indonesia versus Irak digelar pukul 16 WIB, kata Sumarji, Kamis, 16 Mei 2024. Menanggapi hal ini, Soha menilai bahwa timnas Indonesia memiliki misi terselubung. Misi tersebut yakni untuk memberikan tekanan kepada Vietnam. Perlu diketahui, Vietnam bakal ditantang Filipina pada hari yang sama. Kick-off pertandingan ini dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak, tentu laga Vietnam versus Filipina tak akan memiliki arti. Vietnam dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya, karena kalah bersaing dengan timnas Indonesia dalam perebutan peringkat kedua grup F. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat kedua dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam menghuni posisi ketiga dengan 3 poin. Posisi teratas grup ini ditempati oleh Irak dengan 12 poin. Filipina menghuni dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu kedua tim tidak akan mengalami tekanan psikologis. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal. Ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak, Vietnam mengambil alih lapangan di Mai Dinh. Ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika skenario itu terjadi, mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis, tulis Soha.